Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini selaku kelompok 3 yang beranggotakan Rinaldi Hernandez dengan NPM 1912011190, Dika Afra dengan NPM 1912011326, M. Fadel Alfarabi dengan NPM 1942011006, dan yang terakhir saya sendiri, Farahdia Fadila F dengan NPM 1942011035, akan mempresentasikan secara singkat mengenai tugas praktik perancangan kontrak kami. Kami di sini akan menjelaskan secara singkat mengenai pertama, pejabat yang berwenang membuat akta autentik. Yang kedua, para pihak yang terkait dalam pembuatan akta. Yang ketiga, kekuatan mengikat akta. Dan yang terakhir, struktur akta. Pertama, pejabat yang berwenang membuat akta autentik. Berdasarkan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, telah dijelaskan bahwa suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Pejabat yang berwenang merupakan pejabat yang diberikan hak dan kekuasaan untuk membuat akta autentik. Di sini ada beberapa pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik, yaitu pertama, ada notaris, lalu yang kedua, PPAT atau pejabat pembuat akta tanah, yang ketiga ada pejabat lelang, lalu pengadilan, dan lain-lain. Ketentuan mengenai kewenangan notaris untuk membuat akta otentik diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Dalam Pasal 1 Angka 1 UU JN disebutkan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.
para pihak yang terkait dalam pembuatan akta. Akta otentik yang dibuat oleh para pihak memiliki tujuan, yakni sebagai sarana hukum tertulis yang mengikat bagi para pihak yang ingin melaksanakan suatu perjanjian. Para pihak yang ingin melaksanakan perjanjian tentunya berlandaskan adanya saling kepercayaan. Namun, terkadang ada pula kekhawatiran yang timbul apabila salah satu pihak tidak melaksanakan tujuan awal dari perjanjian tersebut. Oleh karena itu, dibuatlah akta otentik sebagai sarana atau alat bahwa suatu perbuatan hukum tersebut akan, sedang, maupun pernah terjadi. Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa akta memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Fungsi formil atau formalitas causa. Untuk lengkapnya atau sempurnanya, bukan untuk sahnya, suatu perbuatan hukum haruslah dibuat suatu akta. Di sini, akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. 2. Fungsi alat bukti atau probationis causa. Akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian di kemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnya perjanjian, tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari. Selanjutnya, yang ketiga, ada kekuatan mengikat akta. Kekuatan mengikat akta. Kekuatan mengikat akta ada kekuatan hukum akta notaris. Kekuatan hukum akta notaris adalah sebagai alat bukti yang sempurna. Dalam penyidikan, akta notaris digunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan. Agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, seluruh ketentuan prosedur dan tata cara pembuatan akta notaris sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut sebagai akta yang mempunyai kekuatan
pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Akta notaris mempunyai atau memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga mengikat, sehingga kebenaran isi yang tercantum di dalamnya harus dianggap benar oleh hakim. Jadi, isi yang tercantum di dalamnya itu harus dianggap benar oleh hakim. Dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, akta notaris ini dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan alat bukti lainnya. Artinya, pada akta notaris tidak melekat kekuatan yang mengikat. Kekuatan mengikatnya akta di bawah tangan. Kekuatan mengikatnya akta di bawah tangan menurut pasal 1875 BW, jika akta di bawah tangan diakui oleh orang terhadap siapa akta itu hendak dipakai, maka akta tersebut dapat merupakan alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya, dan juga orang-orang yang mendapatkan hak darinya. Bagian 4. Struktur akta. Anatomi akta yang sesuai dengan sebagaimana diatur di dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jawaban notaris sebagai berikut. Bagian pada akta. Yang pertama, awal akta atau kepala akta. Yang kedua, badan akta. Yang ketiga, akhir atau penutup akta. Awal akta atau kepala akta memuat judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun, dan juga nama lengkap dan tempat kedudukan notaris. Badan akta memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan atau orang yang mereka wakili. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap. Yang kedua, isi akta merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal. Akhir atau penutup akta memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf 1 atau pasal 16 ayat 7 sebagai berikut.
membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris. Pembacaan akta sebagaimana dimaksud di atas tidak wajib dilakukan jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan notaris. Yang kedua, uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada. Yang ketiga, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta. Yang keempat, uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya. Audio Jungle. 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 Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.